Bisikan buku tua. Di sudut salah satu kampus tua, tersembunyi sebuah lorong terlupakan. Lorong itu gelap, berdebu, dan di ujungnya berdiri perpustakaan abad ke-19 yang nyaris tak dikenali. Namanya Bibliotheca Obscura. Aku, Ardi, mahasiswa semester akhir jurusan sejarah, menemukannya secara tak sengaja saat mengejar kucing liar. Aroma apek dan besi berkarat menyambutku saat mendorong pintu kayu yang renyah. Di dalam, ribuan buku berdebu berjajar rapi di rak-rak tinggi. Cahaya redup dari jendela kaca patri menyoroti partikel debu menari-nari. Tak ada seorang pun, sampai seorang lelaki tua muncul dari balik tumpukan buku. Matanya keriput, tapi tajam. Dia mengenakan jas abu-abu usang dan nametak, "Pak Salim." "Selamat datang pemuda," ujarnya, suaranya parau seperti gesekan kertas. Bibliotheca Obscura hanya menerima pengunjung yang dipilih buku-bukunya. Aku menganggapnya lelucon. "Saya hanya ingin pinjam buku tentang arsip kampus ini, Pak." Dia tersenyum tipis, menunjukkan gigi kuning. "Buku di sini bukan sekadar kertas. Mereka hidup dan punya selera." Tangannya menunjuk rak sudut. "Coba lihat yang itu." Judulnya, Catatan Kegelapan. Aku mendekat. Satu buku kulit coklat tua menarik perhatianku. Saat jemariku menyentuhnya, terdengar suara bisikan tiba-tiba. "Ardi, baca aku." Aku terkejut, menoleh ke Pak Salim. "Apa Anda dengar itu?" Dia menggeleng, wajahnya kosong. "Buku itu memilihmu. Pinjamlah. Tapi ingat," matanya mendelik, "jangan biarkan ia membacamu balik." Aku mengabaikannya. Naluriku penasaran. Aku membawa pulang buku itu. Malam pertama di kos-kosan, aku membukanya. Halaman pertamanya kosong. Tapi saat ku pegang, terdengar bisikan semakin keras. "Kau kesepian, aku temanimu." Sejak itu, hidup Ardi berubah. Di kamar kos Ardi, malam pertama. Angin menderu di jendela, jarum jam berdetak. Ardi berbicara sendiri. Apa itu bisikan tadi? Pasti imajinasiku karena kurang tidur. Sambil membalik halaman buku, terdengar suara perempuan mendesah. "Ardi, aku tahu kau sedih. Ibumu sakit, pacarmu pergi." Ardi terkejut, "Siapa kau? Bagaimana kau tahu?" Terdengar bisikan pelan, "Aku temanmu. Sebut saja Lila. Baca lebih dalam, kau akan mengerti." Ardi terus membaca. Halaman-halaman awalnya berisi puisi sedih, lalu berubah jadi sketsa wajah wanita menangis. Malam harinya Ardi tertidur dan bermimpi buruk. Ardi berteriak dalam mimpi, "Jangan dekati ibuku. Pergi." Lila dengan bisikan menggoda, "Ibumu akan mati kecuali kau lakukan perintahku." Ardi terbangun, berkeringat dingin. Ini bukan mimpi, itu nyata. Dia melihat buku itu terbuka sendiri. Tulisan baru muncul, "Bawa aku ke perpustakaan. Aku lapar." Keesok harinya Ardi mengunjungi perpustakaan. Pintu perpustakaan berderit keras. Pak Salim menyambut dengan mata sinis, "Sudah kuduga kau kembali. Buku itu mulai menggerogotimu, ya?" Ardi gugup, "Apa maksudmu? Siapa sebenarnya Lila?" Pak Salim tersenyum getir, "Lila? Itu roh penulis buku itu. Dia bunuh diri di sini tahun 1920. Setelah bukunya ditolak penerbit. Sekarang, dia mencari tubuh baru." Ardi panik, "Apa? Kenapa kau tidak bilang dari dulu?" Pak Salim menghela napas, "Karena aku tak bisa menghentikannya. Aku korban pertamanya. Lihat." Dia membuka jaketnya.
torsonya transparan, berisi tumpukan kertas berserak. Pak Salim dengan suara pecah keras, dia mengubahku jadi buku hidup dan kau berikutnya. Terdengar suara Lila memenuhi ruangan, Ardi, jangan lari. Kau sudah kuincar sejak kau lahir. Ibumu dulu juga pinjam buku ini dan kini giliranmu. Ardi berlari keluar perpustakaan. Tidak, ini mustahil. Di jalan, bisikan terus mengejarnya. Suara Lila dengan keras, kembalikan aku ke perpustakaan atau kau akan seperti ibumu, gila dan bunuh diri. Ardi menangis, ibuku tidak, itu salahmu. Ardi tiba di kosan. Buku itu telah terbuka lebar. Halamannya penuh tulisan darah, waktumu habis. Ardi mengambil buku itu. Tangannya gemetar. Dia harus mengakhiri ini. Dengan nekat, dia berlari ke perpustakaan, tapi saat tiba di lorong, perpustakaan itu lenyap, hanya dinding kosong. Lila tertawa dan berkata, Biblioteka Obscura hanya muncul bagi mereka yang terikat buku dan kau sudah terikat selamanya. Ardi menjatuhkan diri. Buku itu terbuka sendiri. Halaman terakhir perlahan terisi dengan tulisan tangannya sendiri. Namaku Ardi dan ini catatan terakhirku. Lila telah mengambil alih tubuhku. Dia memaksaku menulis ini. Tolong jangan pernah cari buku berkulit coklat tua. Dia akan mengambil tubuhmu. Tulisan itu terputus. Di halaman itu, kini hanya ada coretan tinta merah. Selamat datang di badan baruku, Ardi. Dan Ardi pun menghilang. Esoknya, orang-orang hanya menemukan buku kosong di lorong kampus. Pak Salim berbisik. Biblioteka Obscura akan menunggu korban berikutnya. Kau tertarik membacanya? Terdengar bisikan berulang, baca aku, baca aku.